Alhamdulillah jamaah hikmah hikam yang dimuliakan Allah. Allah pertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini. Semoga Allah istiqomahkan kita. Amin. Kemarin kita belajar tentang bersahabah atau bermusahabah. Suhbah, yaitu duduk berlama-lama. Kita singgung sedikit kemarin. Apa kata Imam Ibn Athaillah? La tashab. Jangan kamu membersamai man la yunhiduka haluhu, orang yang tidak membuat kamu semangat ibadah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan perkataannya tidak menunjukkan kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, siapa itu orang yang hal dia, keadaan dia bisa membangkitkan semangat kita menuju Allah, yaitu idza ra'aitahu zakartallah. Kalau kamu melihatnya, kamu langsung ingat kepada Allah. Aturan sadanglah lewat hati aja dunia, lewat beliau. Astagfirullah, karena awak sedang salah. Ketika awak sibuk sama maksiat segala macam, lalunya karena awak sedang salah. Kalau bersobok je orang murid itu jemaah sekalian, habis duduklah di majlisnya. Karena hati kita hidup dengan bermusahabah dengan. Dan siapa yang orang yang jika kita dengar perkataannya itu, perkataannya menunjukkan kepada Allah, yaitu allazi yatakallamu billah. Orang yang berbicara billah. Apa arti billah, Bapak Ibu sekalian? Ada billah, ada lillah. Kalau billah tu yang nampak adanya semata-mata rahmat Allah. Tak ada nampak adanya kehebatan makhluk lain. Inyo mengecek nantakan renyo itu Allah magiah. Ilmu Allah magiah. Pemahaman Allah yang memberi pemahaman. Sehat Allah bagi sehat. Sakit Allah bagi sakit untuk menggugurkan dosa. Itu yang billah. Tak lapihnya dari Allah. Ataupun lillah. Lillah itu apa? Nya beramal untuk meraih surganya Allah. Meraih keridhaan Allah. Itu lillah juga. Ada billah, ada lillah. Wa yaghibu amma siwah. Dan perkataannya itu tidak tekan ada dari lisan beliau itu keluar kebesaran makhluk. Mata-mata kebesaran Allah. Kok sebut orang mereka cocok duduk aja nyo. Hidup hati dia. Wasuhbatu fi tariqit tasawuf. Dan suhbah ini, suhbah, duduk pada model kini kau apa? Suhbah namanya. Ya? Duduk berlama-lama membicarakan kebesaran Allah. Suhbah namanya. Fi tariqit tasawuf, dalam berjalan menuju Allah, yaitu dengan cara tasawuf, amrun kabirun fi sayri ilallah, adalah perkara yang penting dalam menuju Allah. Dalam kitab Tajul Arus kalau tidak salah, karangan Imam Athaillah juga itu. Kalau penyu ketika nyoba talu, hanya pergi ke pantai. Digalinya, pas dia tu ada tutupnya talu ni situ, tunjuk keluar lainnya pergi lah. Kita lihat jauh saya talu orangnya. Idui anaknya orangnya. Dek sayangnya tu Allah jaga itu telur. Apalagi ketika awak duduk di majlis orang arif billah, orang yang mengenal Allah, orang yang soleh. Barangkali awak kena lihat dek orang soleh. Terpancarlah di situ rahmat Allah. Kecil ulama duduk sama tukang basi dapat anginnya, duduk sama tukang parfum dapat harum. Itu kaji 2 minggu yang lalu. Kita masuk sekarang al-man'u min suhbatil musi. Itu larangan duduk dengan orang yang kurang baik. Yang kurang baik maksudnya itu
dan tidak mengamalkan ajaran agama. Fasuhbatu mislu hadzal darar mahad. Duduk dengan orang yang jauh dari agama ini berbahaya. Berarti nak boleh duduk seperlunya saja. Kalau ada urusan, hasil urusan, pelek. Jangan lama-lama, kau kamar-kamar, utah, kau terpengaruhi awak. Kata Kewzeron itu, manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu sifatnya tergantung yang menggarap. Kalau digarap, dia orang batu bata, jadi batu bata. Digarap, dia orang apa jadi itu. Begitu juga manusia itu. Cok bagaimana aja orang itu, tabuk baunya. Seperlunya saja. Wa ilai asyara yaqul, dan Ibn Taimiyah berkata, rubbama kunta musian. Bisa saja kamu suatu ketika tergelincir. Tergelincir itu maksudnya khilaf. Khilaf dan berbuat dosa. Tak ada orang yang tak berdosa. Pasti kita semua berdosa. Ketika awak tiba di masa itu, fa'arakal ihsan minka suhbatuka ila man huwa asfa'u halan minka. Kamu akan diperlihatkan kesolehanmu, kebaikanmu, karena kamu duduk dengan orang yang seperti itu. Kebayu tu, dia awak biasa ke masjid, biasa dengan majlis, biasa ngaji, biasa baca Quran. Suatu kita kan lama-lama duduk sama majlis gunjing. Nampak dua dosa sekali, astagfirullah. Tapi orang kau lebih berdambo. Itu berbahaya itu. Berbahaya. Ambo sekali orang kau lebih banyak. Menganggap lebih dari mereka itu lebih berbahaya. Makanya jangan duduk. Berkata boleh ni. Rubbama takunu masian fi halika, muqassiran fi amalika. Bisa saja suatu ketika kita itu tergelincir dalam sebuah dosa, dalam sebuah kekhilafan. Fa idza sahabta man huwa aswa'u halan minka, dan kamu jika bermusahabah, lama baca itu, duduk abi-abi hari jurang yang tak mengajarkan agama, absartaka suhbatuka ila man huwa aswa halan minka al-ihsan. Maka dengan sebab seperti itu kamu akan merasa lebih baik dari mereka. Kalau duduk sama orang tukang pok, pasti kamu merasa lebih baik dari itu kan. Berbahaya itu. Berbahaya. Kalau luri niat, jangan cuba-cuba. Ujub buat dia. Tapi kalau niat awak tu majak beliau, tu ahsan. Beristighfar ahsan. Tapi kalau alun, jangan cuba-cuba. Kita akan merasa lebih soleh daripada mereka, akan merasa lebih baik daripada mereka, dan itu berbahaya. Babayo. Fata'taqidu al-maziyah alaihi, maka kita akan merasa lebih baik daripada mereka. Al-maziyah, lebih merasa baik, lebih merasa soleh, lebih merasa alim dan sebagainya. Lianna nafsa majbulah ala ru'yatil fadal. Karena nafsu itu, ego itu selalu ingin merasa lebih baik. Wa musyahadat taksir min ghairiha, dan selalu memandang orang itu lebih rendah daripadanya. Itu sifat nafsu. Selalu meninggi. Ilman au amalan au halan, entah itu dari segi ilmu atau dari segi amal atau dari segi hal keadaannya. Bi khilafi ma iza sahabta man huwa ahsanu halan minha. Tapi kebalikannya, jika kita duduk dengan orang yang soleh, yang lebih soleh pada kita, soleh, alim, fa innaha la tara min nafsiha illa at-taqdir. Orang-orang seperti ini, jamaah sekalian, tak pernah melihat diri mereka kecuali selalu kurang. Amallah segunung tapi merasa belum mampu menunaikan hak Allah. Amal banyak, rawatib nak tinggal, jamaah nak tinggal, wirid nak tinggal, nak ada tinggal cak lain, tapi masih merasa kurang amal, kurang khusyuk. Itu sifat orang soleh. Kalau duduk sama orang soleh, karena awak kepacak.
Kalau duduk awak je orang ahli dunia, marasa santiang awak adanya. Berbahaya. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, beliau ini kakek guru daripada Ibnu Athaillah. Jadi Ibnu Athaillah ini generasi ketiga. Abu Hasan Asy-Syadzili, Mursyid Asy-Syadzili, setelah itu Syekh Abu Mursi, setelah itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kakek guru ini. Beliau ini mursyid ketiga. Apa kata beliau? Ausani habibi faqala. Saya dinasihati oleh guru saya. Dia berkata, la tunkil qadamaika. Jangan kamu pindahkan kedua kakimu illa haitsu tarju sawaballah. Kecuali kamu niatkan mendapatkan pahala dari Allah di sana atau mendapatkan keridhaan kemana saja. Luar biasa ulama arif billah ini. Mangkek kaki saja tak kena dengan Allah. Sama ke dia angkat kaki. Wala tajlis illa haitsu ta'mana ghaliban min ma'siyatillah. Dan jangan kamu duduk kecuali di situ aman daripada bermaksiat kepada Allah. Benar-benar diperhatikan. Wa qala i'lam annahu la yuqarribu talibullah ila Allah mislu julusihi ma'arif billahi in wajadahu. Ketahuilah oleh kita semua, tidak ada yang bisa mendekatkan seorang yang menuju Allah kepada Allah. Ia menuju Allah, saudara jemaah sekalian. Ya. Tak ada yang lebih bisa mendekatkan kita, menyampaikan kita kepada Allah daripada selain kita duduk bersama orang yang sudah mengenal Allah. Nah, inilah orang-orang yang amalnya soleh, diamalkan, lisannya itu tidak pernah keluar kebesaran makhluk, yang hanya ada kebesaran Allah. Kalau macam dia ini, tajuk adanya. Semoga kita pertemukan, semoga Allah pertemukan kita dengan orang seperti itu. Amin. La yuqarribu talibullah ilallah syai'un mislu julusi ma'arif billah in wajadahu, jika dia menemukannya. Demi jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah semoga Allah pertemukan kita dengan orang seperti ini. Untuk mengejar dunia kita habis-habisan. Ikut seminar itu, ikut seminar itu. Supaya kita dekat dengan Allah, buat lengah-lengah saja, buat biasa-biasa saja. Wa illam yajidhu, jika belum bertemu, fa alaihi bi zikrillah lailan wa nahara. Hendaklah dia selalu berzikir kepada Allah siang dan malam. Maksudnya selalu. Jadi jemaah sekalian, kita tuh harus ada amal zikir, wirid khusus kita dengan Allah, untuk Allah. Tidak untuk ini, tidak untuk semata-mata kerana menghambakan diri kepada Allah. Dari mana mulai start? Dari la ilaha illallah. Zikir mubtadi. Dan tidak kita ada 100 kali. Subuh, sudah tahajud, adalah dalam sehari itu 100 kali la ilaha illallah. Yang niatnya benar-benar semata-mata mendapatkan keridhaan Allah. Qa'iman wa qa'idan, entah itu dalam keadaan berdiri atau duduk, ma'al uzlah an abna'id dunya, yang diiringi dengan menjauhkan diri dari abna'ud dunya, anak-anak dunia, maksudnya ahli-ahli dunia, yang hatinya tidak ada akhirat sedikit pun, dunia saja hati. Bagaimana kita menjauh dari orang seperti itu? Bi'adamil julus ma'hum, dengan tidak duduk bersama mereka. Awak kerja orang itu baca Ustaz, seperlunya saja, sampai batas kerja saja, dan dengan niat ini untuk menunaikan kewajiban kita mencari nafkah. Berarti itu dinilai ibadah. Wa qala Sahal bin Abdullah, seorang ulama sufi, berkata, ihzar suhbata salasi min asnaf. Jauhilah darimu 3 orang seperti ini. Jangan duduk aja 3 orang mereka.
Pertama, al-jababiratul ghafilin. Tokoh-tokoh yang dianggap ulama tapi dia lalai daripada Allah. Ulama masuk kalau bahasa orang ini. Wal qurra'ul mudahinin, dan ahli-ahli Quran tapi dia menjual Quran untuk dunianya. Pengicuhan. Bukan berarti tidak boleh ikut itu, bukan itu maksudnya. Di mana dia niatnya itu untuk mendapatkan dunia, bukan untuk menciarkan Quran. Tapi kalau orang memberi itu beda kasus. Wal mutasawwifah al-jahilin, dan orang-orang yang mendaku sufi tapi tidak mengamalkan syariat. Aku yang banyak. Boleh sampai ke Allah, tak perlu salat. Na'udzubillah. Sebab orang seperti ini jangan duduknya. Mabian wakatu. Wa mimma yata'akkadu nazru ilahi fil mashub az-zuhdu fid dunya. Dan yang juga ditekankan itu, yang sangat ditekankan itu, untuk kawan duduk, untuk kawan dalam majlis itu apa? Az-zuhdu fid dunya. Zuhud dari dunia. Imam Tauliah berkata, ma qalla amalun, tidak bisa dianggap sedikit amalun, suatu amalan, baraza min qalbin zahid, yang muncul dari hati yang zuhud. Wala kasuru amalun, dan juga tidak bisa dianggap banyak amal yang muncul dari hati yang penuh dengan hasrat kepada dunia. Ya, amalnya biasa-biasa saja, tapi hatinya tidak ada dunia sejalah. Itu tidak bisa dianggap seketik itu. Jadi amalnya luar biasa, bolak-balik haji, bolak-balik umrah, bolak ikut, tapi isinya dunia. Itu tidak pula bisa dianggap banyak. Jadi apa itu zuhud itu? Adamur rughbah fi syai' wal harsu alaih, yaitu tidak adanya hasrat atau ambisi kepada sesuatu. Wa khuruju mahabbatihi min qalbi, yang disertai tidak ada kecintaan di dalam hati. Jadi kalau awak punya iko misalnya, aku gara-gara sarok sedotan gua tinggal solat, tinggal amal, tinggal tekana, tinggal Allah, aku dunia aku yang seketik gua. Tapi awak bergaji sa-M setiap detik, tapi awak ke Allah, tapi awak ke Allah, tu nak bisa lagi kecen awak nak zuhud tu. Jadi dan kata al ulama sufi, apa itu zuhud itu? Baghdu kullu ma yashghulu anillah. Tidak menyukai segala sesuatu yang membuat orang jauh daripada Allah. Wa yahbusu an hadratillah, dan menahan dia dari kehadiran Allah. Jadi apapun yang kita miliki, apapun rencana yang kita rencanakan, jangan sampai itu menjauhkan dari kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Ibnu Ajibah mengkelompok-kelompokkan lagi jenis-jenis zuhud ini. Ada zuhud di harta, sama zuhud dari harta. Apa ciri-cirinya ini? Ayyastawiya indahul zahab wat turab, sama bagi dia lagi antara emas dan tanah. Apa maksud sama di sini? Bukan berarti dia tidak tahu nilainya, tahu dia. Dititipkan harta, dia tahu nilainya. Cuman ketika dia kehilangan itu, dia seperti kehilangan tanah saja. Tak risau dia. Dan ketika dia mendapatkan itu, dia tunaikan haknya. Wal man'u wal ata', dan sama-sama bagi dia itu, ketika diberi orang atau diambil orang, stabil, hatinya stabil, tidak ngamuk, tidak sedih. Ciri orang yang sudah meraih zuhud dari harta. Jadi ketika hartanya banyak, dia tidak lupa sama Allah. Ketika hartanya diambil Allah, dia juga tidak lupa sama Allah. Sama sebagaimana dia punya tanah, punya tanah batu bata misalnya, dia tidak batu bata itu tidak melupakannya kepada Allah,
dan tidak pula tidak melupakan dia daripada Allah. Wa yakunu saniyan fil jah wal maratib. Dan zuhud yang kedua ini lebih tinggi lagi daripada zuhud harta itu adalah dalam pangkat dan jabatan. Apa cirinya? Ayastawi indahul izz waz zul. Sama bagi dia ketika dipuji atau dicaci. Dia sudah bekerja untuk Allah lillah, bisa dikasih amanah kepala iko misalnya. Sudah lillah dia, sudah amanah. Masih dicaci sama orang, anak marah dia. Ketika dipuji dia pun tidak merasa usaha dia. Sama saja bagi dia, stabil, mutmainnah nafsunya. Dan yang ketiga adalah fil maqamat wal karamat. Ini zuhudnya orang-orang alif, orang soleh ini, keramat dan maqam. Tidak ada lagi yang nampak bagi dia itu kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza tahaqqaqa al-murid bi hadhihi al-maqamat. Ketika seseorang mencapai 3 jenis zuhud ini, zuhud di harta, zuhud dari pandangan manusia, dan zuhud dari dunia seluruhnya, kana amaluhu kulluhu aziman kabiran fil ma'na indallah. Sungguh nilai amalnya itu besar di sisi Allah. Wa in kana qalilan fil hissi 'indan nas. Walaupun saketek nampaknya di mata manusia. Walaupun sedikit nampaknya di mata manusia. Ibadatuz zahid billah lillah, karena ibadahnya orang zuhud itu billah dan lillah. Itu tadi, billah, bersama Allah dan untuk Allah. Wa ibadatur raghib bin nafsi lin nafsi. Sedangkan ibadahnya orang raghib tadi, ambisi dunia tadi, dengan dirinya, untuk dirinya, untuk kesenangan dia, untuk tujuan dia. Kalau orang zuhud ibadahnya untuk semata-mata karena Allah. Jauh berbedanya. Ibadatuz zahid hayyatun baqiyah. Amal ibadahnya seorang zuhud ini adalah hidup dan abadi nanti di akhirat. Wa ibadatur raghib maitatun faniyah. Sedangkan ibadahnya orang-orang ahli dunia itu maitah faniyah. Seperti mayat dan fana, habis. Contoh aja mas sekalian. Dalam kitab Tanbil Ghafilin itu, salah satu dianalogikan amal orang yang ingin mendapatkan sanjungan pujian orang. Sum'ah. Surya itu. Amalnya bukan untuk Allah. Apa? Seperti orang pergi ke pasar membawa batu kerikil. Siko penuh tu kerikil. Siko penuh tu kerikil. Allah gambuang taku kantong-kantongnya dek batu kerikil. Hanya berjalan di depan orang. Dan dia disangka orang punya harta yang banyak. Dapat sanjung. Yo, banyak. Oh, harta si fulannya. Penuh sakunya tiap bawah kiri kanan ke belakang. Sampai di pasar, apakah dia bisa belanja dengan kerikil itu? Tak bisa. Seperti itu pula orang beramal untuk dipuji orang. Yang dapat sanjung-sanjung manusia. Oh, ya soleh si Indra. You alim ni. Besok di akhirat tak terpakai itu dah. Tak bisa awak maduk ke Allah buat sanjung orang tu dah. Allah kau abang kau nyam-jamu tak bisa, nak laku. Ini semata-mata ibadah tu lillah. Kalau untuk dipuji orang sampai situ, tak bisa awak bawa puji orang besok sampai akhirat. Wasami'tu syaikhana radhiyallahu anhu yaqul, dan kami mendengar guru kami berkata, ar-raghib fid dunya ghafilun walau kana yaqul Allah Allah bilisani. Orang yang ambisius terhadap dunia, tak takana Allah setiap Allah hadinya tu. Itu lalai walaupun dia selalu berkata Allah Allah Allah. Walaupun dia ahli zikir.
Ratus ribu bananya Nabi zikir satu hari dengan lisan, tapi hatinya dunia sih. Itu dianggaplah lalai. Ini yang dimaksud dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 142, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Sedikit di situ maksudnya tidak masuk sampai ke hati, hanya sampai ke lisan. Mal ghaflah war rughbah walau kasru fil his intaha. Jadi tidak bisa dianggap sedikit amal, walaupun yang tidak bisa dianggap sedikit amal yang dikerjakan dengan hati yang zuhud. Dan tidak bisa juga dianggap amal itu dahsyat yang dikerjakan dengan hati yang ambisius terhadap dunia. Walamma kana husnul zahir wa itqanuhu alladhi yakunu bihi kamalu wa nuqsanu inma huwa nata'iju husnul batin. Dan amal-amal zahir tadi adalah natijah atau hasil dari amal batin, yaitu hati. Apa kata Imam Ta'ilah? Husnul a'mal, baiknya sebuah amalan itu, nata'iju husnul ahwal, adalah hasil dari hati yang bersih. Balik ke tadi, hati yang zuhud. Wa husnul ahwal, dan hati yang baik yang bersih itu min tahaqquqi fi maqamatil inzal, adalah bentuk orang yang Allah duduk di maqam keluhuran. Jadi di sini ada istilah amal, ada istilah ahwal, ada istilah maqam. Apa itu amal? Harakatul jismi bil mujahadah, gerakan anggota tubuh dengan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Apa contoh mujahadahnya? Dengan puasa misalnya, atau dengan menjaga duhanya, atau menjaga sedikit makan, atau dengan menjaga salat tahajudnya. Semua amal-amal zahir itu disebut dengan amal. Wal ahwal, apa itu ahwal? Harakatul qalbi bil mukabadah, hati yang disertai dengan yang menahan kesusah payahan dari amal zahir. Contoh, awak ingin istiqomah salat tahajud. Jasad kita berusaha untuk mengamalkan, dan hati kita berusaha untuk suka. Awal-awal pasti tak suka kok, dia payah halik. Ditahan itu namanya muka badah. Itu keadaan hati yang susah payah menanggung keadaan amal jasad yang bermujahadah. Dan yang ketiga adalah maqam. Apa itu maqam? Hati itulah tabiaso bermujahadah, yang awalnya kesal menjadi tenang. Setelah dia tenang menjadi suka dia lagi. Akhirnya apa? Menjadi maqam, sampai duduk, ala duduknya di situ. Apa contohnya? Awak beraja zuhud misalnya. Beraja zuhud dengan meninggalkan yang berlebih-lebihan. Pai ke bazar atau ke swalayan. Yang perlu di Bali cik dua. Tapi awak ada lagi banyak rezeki Allah, tadi Bali sadonya. Kau kebiasaan lama, awak tahan itu. Pasti di hati rasa terkabik, manahan selero. Ada rasa tu. Zahirnya menahan prakteknya, batinnya menahan kesenangannya. Awalnya tidak lama, sudah tu terbiasa menjadi manisnya. Tapi kalau manis kau nyo, di kerajanya lama tidak sukanya itu. Berarti awak lah duduk di makom zuhud. Atau orang bertawakal misalnya, orang beraja tawakal. Mujahadatu bitarkil asbab. Ini berusaha menganggap bukan asbab yang memberitakan rezeki, tapi Allah. Ini berusaha menganggap bukan asbab. Asbab ke jemaah sekalian maksudnya adalah perbuatan manusia. Contoh, kalau ingin makan,
perlu bareh. Bareh perlu pitih. Pitih perlu karajo. Itu asbab namanya. Sebab. Dan dia ingin belajar. Yang menetapkan rezeki ke Allah dan asbab. Dengan tetap dia beramal syariat, tetap dia bekerja, tetap dia mengajar, tetap dia ke kantor, tapi dia tekankan hatinya kok. Indah asbab yang mendatangkan rezeki, tapi Allah. Ditekankan, ditata hatinya. Suatu ketika Allah uji seketik. Datanglah sesuatu yang di luar jalurnya. Kok saret jarakinya atau apa? Digoncang batin gue tadi. Jadi sebana Allah mendatangkan rezeki. Kalian ada asbab. Teraso pahit di situ. Muka badah. Halnya muka badah itu. Awalnya susah. Lama-lamanya yakin jadi tanangnya. Ketika nyola tanang, manis sudah terlihat. Itulah duduk adanya makom tawakal. Itu. Walhasil harakatul qalib tadullu ala salahil qalbi. Maka hasilnya adalah amal jasad ini, amal zahir ini adalah pancaran dari amalan batin. Jemaah sekalian, bukti kita cinta kepada Allah itu pasti mendahulukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Bukti kita cinta Allah pasti mendahulukan sesuatu yang diinginkan Allah. Bukti cinta itu. Jadi bohong kalau ada orang berkatakan, ambu hati ambu Allah. Tapi solat aja tidak ada. Solat tidak ada. Jangankan solat, berjamaah saja tidak ada. Jadi al-amal qalib tadullu ala salahil qalbi. Amal jasad itu gambaran atau pancaran daripada amal hati. Wa kalamu mutakallim wal kalamu sifatul mutakallim. Pembicaraan itu adalah sifat si pembicara. Jadi, orang takaji itu celik ada keluar, ya kan? Ada yang keluar. Ketika apa tertimpu musibah, ada tasabui. Ada yang keluar di lisan. Al-kalamu sifatul mutakallim. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia benar, benarlah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuh itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata, al-qalbu huwal alimu billah. Hati itulah yang mengenal Allah. Al-qalbu huwa al-alimu billah. Al-mutaqarribu ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya Bu? Al-amilu lillah, yang beramal semata-mata untuk Allah. As-sa'i ilallah, yang berjalan bersusah-susah payah menuju Allah. Wa ammal jawarih, adapun anggota tubuh yang lain itu adalah atba'un wa khadamun wa alat, hanya pengikut bagi hati, hanya alat dan budak bagi hati. Yastakhdimuhal qalbu wa yastamiluha istimal al-malik lil amdi. Hati mempergunakan jasad itu sebagaimana raja menyuruh-nyuruh bawahan. Itu betul ya, Bu? Itulah suasana hati, Pak. Hati itu gambaran daripada zahir itu gambaran daripada hati. Wa li'anna as-sarirah mawdi'u nazril haqqi wal alaniyah matma'u nazril khalqi. Dan batin ini juga jemaah sekalian, hati kita itu sampai pencalian Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila
Walakin yanzuru ilaikum, Allah hendak lihat bentuk kalian, tapi mencari kepada hati kalian. Pentingnya hati. Najis-najis maknawi seperti sombong, ujub, riak, sum'ah, takabur, itu di hati semua. Contoh jemaah sekalian, awak pergi ke tampek narami, ke balai, baju kan ayam, malu nak awak? Pasti malu. Awak cuci kan awak tukar. Tapi kok kita senang-senang saja setiap hari Allah melihat najis-najis dalam hati. Takut tenang-tenang saja. Sekarang kita tahu Allah melihat kepada hati kita. La yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Artinya jemaah sekalian. Hebat apapun amal kita, tapi kalau hati itu tidak bersih dari jenis-jenis maknawi, tidak bermanfaat. Itu pentingnya hati. Wa qala Siddiq radhiyallahu anhu, dan selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Abi Hasyam Asyazili, at-tahaqquq bi inzali fi maqamiz zuhud. Jadi apa ciri orang itu yang Allah duduk di maqam zuhud? Lah duduk kaji cirinya. Cirinya adalah khuruju hubbid dunya minal qalbi. Tidak ada lagi dalam hatinya itu cinta kepada dunia. Wa bazluha indal wajdi, dan mudah saja bagi dia menginfakkannya, mengeluarkannya ketika syariatnya ada. Tak ditahan-tahannya dong. Tak pilih maksudnya. Wa wujudur rohah indal faqdi, dan tak ada cemas, tak ada menyesal, tak ada merasa kehilangan ketika itu hilang. Itulah duduk di maqam zuhud. Apa pertama tadi? Ininya tak ada lagi cinta dunia. Sudah itu kalau di kaluan tak payah keluarnya. Dan ketika diambil oleh Allah, tidak sah dia. Dan ciri orang yang sudah duduk di maqam tawakal, lah duduk tawakalnya, itu as-sukunu wa tuma'ninah inda muharrikatil asbab. Tenang dia, adem nyaman saja dia dengan perputaran takdir yang terjadi. Tak risau sedalahnya. Itu yang sebenar-benar tawakal. Dan adapun orang yang sudah duduk di maqam mengenal Allah, adab zahir batinnya itu kepada Allah dan kepada makhluk baik. Husnul adab zahiran wa batinan mal khalqi wal khaliq. Sebenarnya dia adanya adabnya kepada Allah dan makhluk Allah. Kan kita ada tapi ke Allah saja. Orang nak akhirnya dia remeh orang saja. Itu salah pula. Caranya salah. Apa kata Nabi? Lau khasha'a qalbun hadza, jika hati ini khusyuk tunduk kepada Allah, la khasha'a jawarihu, akan tunduk semua jawari, anggota badan. Hati. Pentingnya hati. Jadi zuhud itu di hati. Ya, bukan tidak ada duit. Belum tentu orang miskin itu dibilang zuhud, dan belum tentu orang kaya itu tidak zuhud. Amal hati. Ya. Jadi itulah hikmah malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita waktu 3 menit. Silakan kalau ada pertanyaan atau mau perbewuduk. Coba. Ya. Sifar. Jadi ada kaifiat itu tutorial sebenarnya. Cara istighfar itu yang diajarkan guru kami. Ini tidak ada dalilnya, cuman ini membagi beramal saja. Pertama, istighfarkan dosa jasad dulu. Dan takana mengalah batang tubuh aku sehari tadi. Astagfirullahaladzim. Aduhnya.
Anak-anak boleh istighfar kan sadunya. Yang sengaja tu nak sengaja. Sudah tu ke hati lah. Manga sini tadi ko. Yang kayak tadi nak sengaja tadi tu pasti ada tu. Sama saja manusia kan. Istighfarkan semua itu. Tadi yang memerasa baik ya Allah disikulan. Istighfarkan itu. Yang terakhir, dosa kepalanya. Merasa apa? Angkuh segala macam. Istighfarkan semua. Itu teritorialnya. Kotak-kotak ya. Memudahkan kita dalam fokus bertobat kepada Allah. Itu saja. InsyaAllah, Pak. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah istiqomahkan kami di majlis ini dan bebaskan saudara kami di Palestina dengan keberkahan majlis ini. Al-Fatihah.